Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak kelas 1 SDN Jatikarya 1? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak hari ini setelah kalian libur ya untuk 1 Muharram 1442 Hijriah. Ya, cukup lumayan nih liburannya ya. Pada hari ini bertemu kembali dengan Bapak pelajaran pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Serunya siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, coba lihat ya, buku kalian buka tuh halaman 4. Kita masih materinya tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin tentang kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca sholawat dan lain sebagainya. Nah, sekarang kasih sayang Allah kepada kita. Kita baca ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Artinya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ingat ya, Asmaul Husna itu Allah mempunyai nama-nama yang baik berapa? 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, kita belajar pada hari ini tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu apa? Ar-Rahman, lihat ya, Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Itu Ar-Rahman. Biasa kan kita baca Bismillah itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Pengasihnya Allah tidak pilih kasih pada siapa saja ya. Ya, orang beriman, gak beriman semua dikasih sama Allah. Dikasih apa? Dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih baju, dikasih hidup, dikasih napas ya, dikasih anggota badan, semua dikasih. Jadi Ar-Rahman, sifat Rahman Allah, Maha Pengasih Allah, tidak pilih kasih ya. Semua makhluk Allah, binatang, tumbuhan ya, apalagi manusia, dikasih semua pokoknya. Mau dia beriman kepada Allah, mau dia tunduk, mau dia patuh atau tidak patuh, semua dikasih. Tetapi berikutnya, nah ini apa nih sifat pengasih Allah? Ini ada gambarnya. Aku senang menolong teman. Tuh, temannya jatuh, kakinya itu berdarah, terus kemudian ditolong. Nah, ini sifat tolong penolong, pengasih ya. Jadi apa saja bentuknya pertolongan, kalau memang bisa kita tolong dalam bentuk tenaga, kalau kita punya uang kita tolong dengan uang, kalau kita punya pikiran dalam artian berikan jalan keluar, kita berikan jalan keluar ya.
silakan menolong apa saja atau memberikan mengasih, ya, memberikan kasih apa saja. Nah kalau kita ini lagi temannya lagi kesusahan, tolong. Ini juga gambarnya adalah sedang menolong temannya yang terjatuh bahkan kakinya berdarah seperti itu. Nah itu Ar-Rahman, artinya Maha Pengasih atau Allah Maha Pengasih. Selanjutnya Ar-Rahim, artinya Allah Maha Penyayang. Nah kalau kita baca bismillah kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Penyayang. Kalau Ar-Rahman Maha Pengasih, Allah tidak pilih kasih. Siapa aja semua dikasih, mau beriman, mau kagak, mau taat, mau sholat, dia mau kasih. Tapi ingat Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi kalau sayang ini Allah terbatas. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman, taat, beribadah, mau sholat, mau patuh pada orang tua, patuh pada Allah, patuh pada Rasulnya. Itu adalah orang-orang yang disayang Allah. Ya, boleh pengasih, semuanya dikasih. Walaupun dia nggak sholat, dia nggak percaya kepada Allah, terus udah ngelawan orang tua, nggak mau cinta kepada Nabi, dikasih, ya kasih makan, kasih hidup. Tapi ingat, itu Allah ada sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Allah hanya sayang kepada orang yang patuh, taat, beribadah, sholat, beriman, patuh pada orang tua, cinta kepada Nabi, berbuat baik. Itu yang Allah kasih sayang atau yang Allah sayang. Nih Bapak contoh aja ya. Sekarang seperti di rumah, punya anak seperti 6, semuanya dikasih duit, kasih makan, dikasih duit, kasih baju. Terus kemudian kadang-kadang dibeliin sepeda, atau ada yang udah besar dibeliin motor, dikasih semua. Tapi ingat, orang tua hanya sayang kepada anak-anak yang patuh, ya, taat, patuh pada orang tua, taat kepada orang tua, mau belajar, berbuat baik, disuruh orang tua mau. Nah itu yang disayang. Dikasih mah dikasih semua, tapi disayang itu tertentu. Karena kalau yang disayang adalah anak-anak yang patuh, disuruh sama ibunya, ya, untuk beli sesuatu, ya, terus kemudian disuruh apalagi lah yang baik-baik itu sama ibu atau orang tuanya atau bapaknya, itu disuruh dia patuh, ya, terus belajar, ya belajar, ya seperti itu. Suruh ibadah, suruh sholat, suruh ngaji. Nah kalau disuruh yang baik-baik terus kemudian dia patuh, itu yang disayang sama orang tua. Termasuk guru juga. Contoh guru, ya, Bapak ngajar sepertinya di kelas 1. Wow, semuanya dikasih pelajaran, ya, dikasih ini, dikasih penerangan pelajaran apa sebagainya, diterangkan tentang pelajaran, dikasih ilmu dan sebagainya. Tapi ingat, yang disayang sama Pak Guru itu yang patuh, ya, yang patuh Pak Guru, belajarnya konsentrasi, pelajarannya artinya khusyuk. Terus kemudian tidak main-main, ya, tugas dikerjakan, ya, seperti itu. Itu nanti yang disayang sama Pak Guru, ya. Tapi kalau sepertinya ada tugas nggak dikerjain, belajar nggak mau belajar, disuruh belajar nggak mau belajar, ya. Terus pekerjaannya malas, apa-apa saja malas, ya berarti itu nggak disayang sama guru kalau malas-malas, ya. Seperti itu. Nah itulah artinya sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah juga begitu, ya. Kalau masa dikasih, semua dikasih, kasih duit, kasih makan, kasih pakaian, dikasih hidup, kasih Ar-Rahim, Ar-Rahman itu. Tapi kalau sifat Ar-Rahim itu adalah tertentu saja kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang patuh mengerjakan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarangnya, ya. Jadi benar-benar taat kepada Allah. Nah itu sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang dalam kehidupan. Ini contohnya nih, ini orang tuanya atau siapa nih? Mungkin orang tuanya, ya. Itu lagi sakit, terus anaknya
dituntun dan sebagainya. Nah ini ada sifat kasih sayang nih. Kasih sayang kepada diri sendiri. Apa itu, sedang apa itu? Oh makan, ya mau makan. Jadi harus jangan dibiarkan lapar, tersakit. Ya kalau nggak makan, atau kalau kita pengen badan bersih harus mandi, sayang kepada diri sendiri. Jangan kagak mandi, ya seperti itu, nanti bau badannya kalau nggak mandi, ya seperti itu. Kalau mau pinter ya belajar, berarti itu sayang kepada diri sendiri itu. Selanjutnya sayang kepada teman. Oh ya, ini teman yang sedang sakit, ya kita kunjungin. Teman yang kita doain, kita datang, ya mudah-mudahan temannya cepat sembuh dan bisa belajar lagi. Nah itu kasih sayang kepada teman. Selanjutnya peduli atau kasih sayang kepada alam sekitar. Nah ini ya, kalau kita punya tanaman dan lain sebagainya diurus, jangan dibiarkan aja. Kalau nggak disiram, kemudian nggak dirapihkan, banyak rumput nggak disiram sebagainya, apalagi musim panas nggak ada hujan, nanti mati, ya begitu. Jadi kita harus sayang juga kepada alam sekitar, tumbuhan, hewan. Kalau kita punya hewan, kucing apa dan sebagainya, itu kucing dikasih makan, jangan dibiarkan. Kasih ayam juga, jangan melihara aja tapi nggak dikasih makan atau tidak dijaga dan dipelihara. Ya, jadi sikapku adalah aku menyayangi keluargaku dan semua temanku. Itu sifat kasih sayang kita kepada diri dan sebagainya. Ayo kerjakan, lafalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ceritakan senangnya ditolong teman. Ya ini ya sekedar mengingatkan saja, ya. Melafalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih yang Penyayang. Selanjutnya insyaallah aku bisa menyebut diri arti Ar-Rahman, aku bisa. Ya ini enggak usah. Ar-Rahman itu kan artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, selanjutnya ini ada tugas nih nanti dari Bapak. Pertama, menulis ayo berlatih. 1. Ar-Rahman artinya titik-titik. Kedua, Ar-Rahim artinya titik. Nah, ini tugas yang pertama. Nanti Bapak kirim tugas di bawahnya ya. Karena tugas yang berikutnya itu menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 5 kali. Itu bismillahnya yang pakai Arab. Nah, artinya cukup sekali, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu tugasnya. Tugas yang pertama ayo berlatih. 1. Ar-Rahman artinya apa, yang kedua Ar-Rahim artinya apa, yang kedua itu yaitu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena begini, Bismillah itu adalah kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fa aqta. Barang siapa yang kullu amrin, tiap-tiap perkara, dzibalin yang tidak perkara yang baik, dzibalin kullu amrin dzibalin kullu amrin dzibalin kullu amrin dzibalin la tob bismillah fa waqto, ya. Barang siapa kullu amrin dzibalin la ila yubda bismillah fa waqto. Barang siapa ya tiap-tiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah fa waqto, maka terputus dari rahmat Allah. Artinya tidak dapat kasih sayang Allah. Maka itu kalau berbuat yang baik-baik kita mulai dengan bismillah. Mau mandi bismillah, mau wudu bismillah, mau sholat bismillah, mau pergi bismillah, yang baik-baik itu ya, pekerjaan yang baik, mau belajar bismillah. Nah, setelahnya selesai kita belajar atau yang baik-baik itu alhamdulillah. Nah, itu nanti mendapatkan berkah, mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi kalau kita mulai dengan bismillah dan kita akhiri alhamdulillah, pekerjaan kita yang baik-baik akan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tuh, ya. Jadi kita mulai sesuatu yang bagus-bagus dengan bismillah. Kalau nggak dimulai dengan bismillah, fa waqto, terputus dari rahmat Allah, terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tugas yang kedua itu kalian menulis bismillah, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 5 kali. Bismillahnya artinya cukup sekali. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti Bapak kirimlah tugasnya ya dalam bentuk ini
screenshot begitu nanti supaya kalian paham tugasnya apa. Nah, untuk materi pada hari ini anakku sekalian ya, anak kelas 1 ya. Mudah-mudahan nih kalian sehat semuanya ya. Kalian harus tetap belajar ya. Walaupun kondisi seperti ini, jangan bablas saja nggak mau belajar terus kemudian kalian mungkin yang udah punya HP main HP ya, tapi gunakan ini untuk belajar. Ya, kami mohon juga pada orang tua nih, orang tua bapak ibu mungkin kakaknya dan sebagainya ya, untuk membantu karena memang anak kelas 1 yang baru belajar apalagi belum bisa nulis dan sebagainya, ini cukup perlu dibantu ya. Nggak apa-apa nulisnya jelek, nggak apa-apa, masih belajar ini ya, seperti itu ya. Jadi yang udah bagus lebih bagus lagi, mungkin nanti ya ada cara link menulis huruf hijaiyah, ini ada linknya ya, nulis dari supaya nulisnya bagus. Kalau yang dulu kan alif bata sajim haho itu untuk menghafal, ada juga tulisannya tentang menulis huruf hijaiyah. Nanti mungkin sekalian bapak kirim linknya lah ya, seperti itu. Itu saja ya anakku sekalian ya untuk materi pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya, termasuk orang tua kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.